Demikian tadi penampilan jaranan dari siswa kelas 3. Kemudian tampilan selanjutnya lagu terhebat dari siswa kelas 5. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak kelas 5 dan ibu wali kelas Bu Analisa Wulandari. Untuk penampilan selanjutnya yaitu lagu Kasih Ibu kelas 1 dengan ibu wali kelas Bu Nadia Istiati.
hebat kami siswa kelas 1. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, acara pada pagi hari ini akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Ketua Koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Gladak Sari, Bapak Sunario Yulianto, Sarjana Pendidikan. Yang terhormat Bapak Pengawas TK dan SD, Koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Gladak Sari, Bapak Sunarto SPD, MPD. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SDN 1 Kembang, Bapak Untung Susilo beserta anggota. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kembang, Ibu Nuno Sutiah SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Kembang. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Wali Siswa kelas 6 serta siswa-siswi kami SD Negeri 1 Kembang yang kami banggakan. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara Wasana Warsa kelas 6 SDN 1 Kembang tahun ajaran 2024-2025. Merajut asa, satukan rasa, menjadi generasi penerus bangsa. Marilah kita ucapkan puja kepada Yang Maha Kuasa, puji kepada Yang Maha Terpuji, dan syukur kepada Yang Maha Luhur atas karunia, nikmat dan rahmatnya. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Wasana Warsa kelas 6 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perkenanlah kami selaku pembawa acara yang bertugas akan memandu acara pada pagi hari ini. Sebelum acara kami mulai, perkenankanlah kami membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada hari ini. Acara pertama, pembukaan. Dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Tanah Airku. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, sambutan. Acara selanjutnya, prosesi kelulusan kelas 6. Dilanjutkan kata pamitan dari siswa kelas 6. Kemudian dilanjutkan tanggapan dari adik kelas. Kemudian persembahan siswa kelas 6 untuk orang tua wali. Dilanjutkan acara doa. Dilanjutkan istirahat. Dan tampilan-tampilan dari siswa-siswi SD Negeri 1 Kembang. Dilanjutkan penutup. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Tanah Airku. Hadirin kami aturkan berdiri. Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, akan dilanjutkan penampilan dari siswa kami Rani Ayu Nabila yang akan membawakan lagu Tanah Airku. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh siswi kami Ananda Bilqis Asri Aulia Zahra.
Kepada Ananda yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Artinya, dan ketika Al-Quran itu dibacakan, maka dengarkanlah dan perhatikanlah, agar kamu sekalian tergolong orang-orang yang disayangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'alim. Masalul ladzina hummilut tawrata summa lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bidzalimin. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Semoga bacaan ayat Al-Quran ini dapat memperlancar acara pada pagi hari ini hingga selesai.
dilanjutkan sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama, Ibu Kepala Sekolah dan ucapan selamat datang dari Ibu Nunuk Suriah, Sarjana Pendidikan. Waktu sepenuhnya kami aturkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Koordinator PAUD Dikdas LS Kecamatan Gladak Sari, Bapak Sunaryo Yulianto yang pada pagi hari ini belum berkenan rawuh. Yang terhormat Bapak Pengawas PAUD TK SD Kecamatan Gladak Sari, Bapak Sunarto SPD. Yang terhormat Bapak Ketua Panitia, Bapak Ketua Komite SD Negeri 1 Kembang, Bapak Untung Susilo. Yang kami hormati Bapak-bapak anggota Komite SD Negeri 1 Kembang. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 6 tahun ajaran 2024-2025. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Karyawan-Karyawati SD Negeri 1 Kembang, serta anak-anakku kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang saya sayangi dan saya banggakan. Mari kita bersama-sama mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat, hidayahnya, karunia-Nya kepada kita semua, memberi kesempatan, kesehatan, di mana di pagi hari ini kita bisa berkumpul di halaman SD Negeri 1 Kembang ini. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya baik di dunia maupun di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, saya berterima kasih sekali di mana panjenengan sampun ngrawuhi selamat datang di acara perpisahan wasana-wasa kelas 6 SD Negeri 1 Kembang tahun ajaran 2024-2025 dengan tema merajut asa, satukan rasa, menjadi generasi penerus bangsa. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, pagi hari ini acara bisa terselenggara berkat gotong royong wali murid kelas 6 tahun 2024-2025. Maka saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid, terutama Bapak Hananto yang telah memperkasai acara di pagi siang hari ini.
Tentunya banyak kekurangan di sana sini. Dalam arus subuh saya sebagai wakil minta maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, SD Negeri 1 Kembang tahun ini mempunyai murid 137 anak. Sedang kelas 6 ada 21 anak yang notabene hari ini nanti akan lulus semua meninggalkan SD Negeri 1 Kembang dengan prestasi yang membanggakan. Kalau anak kelas 6 lulus 21 anak, dengan harapan kami di tahun selanjutnya bisa menerima anak lebih dari 21 anak. Maka dari itu saya mohon Bapak Ibu wali murid yang ada di sini titip peling kepada tetangga, saudara, famili, siapa saja yang dekat dengan penjenengan yang mempunyai anak usia kelas 1 saat ini supaya segera didaftarkan di SD Negeri 1 Kembang. Karena apa? SD Negeri 1 Kembang tidak diragukan lagi. Prestasi-prestasi yang diraih dari 2 tahun terakhir ini banyak sekali. Di antaranya akademik ini nomor 2 IPA di lomba sains tingkat kecamatan. Di non-akademik banyak sekali kemarin diraih nomor 1 lomba gambar bercerita sehingga mewakili ke tingkat kabupaten. Di bidang rohani MTV kemarin di Kecamatan Gladaksari sifatnya umum, semua bisa maju lomba di sana. Ini baik tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan tingkat umum semua mengikuti. Dan alhamdulillah SD Negeri 1 Kembang mendaftarkan dan kemarin juga mendapat juara di bidang tilawah. Jadi tidak kalah dengan SD-SD maupun sekolah yang lain. Karena dalam bidang MTQ tingkat kecamatan ini tidak semua SD ini mendaftarkan. Mengapa tidak mendaftarkan? Ya karena tidak punya anak yang untuk dilombakan. Itu. Kalau SD Negeri 1 Kembang setiap event lomba baik itu dari dinas, dari depan, semua mengikuti dan alhamdulillah dapat juara. Nah, 2 tahun terakhir ini banyak piala yang diraih oleh SD Negeri 1 Kembang. Saya beli almari piala ini 2 tahun terakhir sudah terpenuhi separuh. Mungkin nanti 2 tahun lagi sudah tidak penuh lagi. Yang satu sudah penuh, beli baru penuh lagi. Ini karena prestasi dari putra putri penjenengan semua. Bapak Ibu yang saya hormati, ini wabil khusus untuk anak kami kelas 6 ya. Kamu hari ini dilepas, dipisahkan dari SD Negeri 1 Kembang untuk meraih asa tadi ya, merajut asa. Ini maksudnya meraih cita-citamu setinggi langit, meraih cita-citamu yang ingin kamu capai. Perjuangan kamu ini baru awal. Nah,
baru awal. Pendidikan dasar kelas 6 ini baru awal. Nanti dilanjutkan pendidikan dasar di SMP. Setelah SMP di sekolah menengah atas. Setelah menengah atas bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, jadi jangan berbangga diri lulus di tingkat dasar karena masih panjang perjuanganmu. Ini adalah baru perjuangan awal. Ingat ya, kelas 6. Kelas 6 ini banyak yang meraih prestasi. Contohnya Rahma kemarin nomor 1 bidang tilawah maju ke tingkat kabupaten. Terus nomor 1 lomba dagelan ijen ini juga mewakili tingkat kecamatan maju ke tingkat kabupaten. Dan masih banyak lagi yang nomor 2, nomor 3 juara harapan ini masih banyak. Jadi prestasi-prestasi yang diraih anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 tidak diragukan lagi. Kemarin Hanum ini juara 1 lomba dongeng Islami juga mewakili kecamatan Gladang Sari. Maka dari itu sekali lagi saya titip calling kepada Bapak Ibu wali murid. Tadi saya ulangi, kalau punya anak-anak yang masuk ke kelas 1 segera daftarkan ke SD Negeri 1 Kembar. Ini tidak menutup kemungkinan dari TK manapun bisa, ya. TK kelas bisa, TK Pertiwi bisa, TK mana saja bisa. Bahkan kemarin sudah menerima dari TK Tanduk ini masuk ke sini. AEKLAS sudah masuk 6, ya. Jadi semua yang sudah masuk sini perkiraan sudah 20 anak Pak Narto, ya. Jadi alhamdulillah nanti bisa meluluskan 21, sudah menerima anak 20. Mudah-mudahan nanti bisa tambah lagi, yang tentunya nanti kalau sudah 28 disetor nih Pak Narto nih, karena kuotanya hanya diberi 28. Bisa lebih, bisa 2 kelas bisa, namun harus mencari guru sendiri, gaji sendiri, dan guru itu tidak bisa dimasukkan pada ODI. Jadi sekolah-sekolah yang menerima lebih dari 28 disuruh mencari lokal sendiri, membuat lokal, mencari guru sendiri, gaji sendiri. Lihat Bapak Ibu. Yang selanjutnya masih di kelas 6. Anak-anakku kelas 6, kamu sudah sekolah di sini 6 tahun, kelas 1 sampai kelas 6. Yang dulunya kelas 1 masuk ini masih banyak anak-anak yang belum bisa sisi sendiri, bahkan melepas red celana untuk pipis ke kamar mandi juga belum bisa, apalagi masang lagi. Bahkan ada 1-2 anak yang masih BAB di celana ini. Nah, ini suatu hadiah buat guru kelas 1 dan lainnya. Kemarin banyak anak-anak, ya tidak hanya 1, 2, 3, ini yang kerap kali datang ke sekolah ini BAB di celana. Tapi saya juga tidak menutup kemungkinan di sekolah saya sediakan celana untuk saling, ya,
entah itu celana olahraga, entah itu celana apa, yang penting untuk salin untuk sementara masih ada itu. Nah, maka dari itu anak-anakku kelas 6, dari kelas 1 sampai kelas 6, yang sekarang kelas 6 sudah bisa dandan sendiri, sudah bisa mandiri, dalam artian tidak merepotkan bapak ibu guru. Jasa dari bapak ibu guru tetap kau kenang, ya, seperti dalam lagu Terima Kasihku kepada bapak ibu guru. Tentunya bapak ibu guru dalam mengajar dan mendidik, nah, tidak tugasnya tidak mengajar saja, tidak mentransfer ilmu, tapi juga mendidik kamu sekalian, diarahkan ke karakter yang lebih baik. Nah, membentuk karakter yang lebih baik. Ini adalah tugas dari bapak ibu guru kelas 1 sampai kelas 6 dan bapak ibu guru yang lain seperti guru PJOK, agama, dan semuanya berperan nanti di dalam pendidikan kamu semua. Nah, selama 6 tahun apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya sebagai wakil mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya ada kekurangan di sana sini, mungkin bapak ibu guru agak keras sedikit. Ini tentunya bertujuan untuk memperbaiki karakter kamu semua. Kalau ada yang teladur, mohon dimaafkan. Untuk bapak ibu wali murid kelas 6, mulai hari ini putra putri penjenengan saya serahkan kembali ke pangkuan penjenengan. Mulai hari ini sudah tidak sekolah di SD Negeri 1 Kembang. Jadi nanti kalau ada apa-apa di luar jangkauan SD Negeri 1 Kembang, mulai hari ini sudah saya serahkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Banyak salah, saya mohon maaf. Kata yang tidak berkenan di hati bapak ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nunuk Sutiah atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya sambutan dari pengawas TK dan SD Koordinator Dikdos dan LS Kecamatan Gladang Sari kepada Bapak Sunarto SPD MPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kembang, yang terhormat Bapak dan
Ibu wali murid kelas 6 yang saat ini telah menyelesaikan pendidikannya di SD Negeri 1 Kembang. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite beserta pengurusnya, yang terhormat Bapak Ibu perangkat desa ataupun tokoh mas yang mewakili pada menghadiri kesempatan pagi ini, dan yang kami hormati Bapak Ibu guru, teman-teman semua di SD Negeri 1 Kembang, serta anak-anakku yang kami sayangi. Pertama, marilah kita tidak bosan, kita mengulang kembali mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai pagi hari ini kita tetap mendapatkan taufik rahmat serta hidayahnya, kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menghadiri acara ini dengan penuh rasa sukacita. Yang kedua kalinya tentu salawat dan salam adalah kita tetap kita lakukan ke Rasulullah Muhammad SAW. Tentu dengan segala usaha marilah kita bisa berusaha untuk selalu istiqomah menjalankan seluruh risalahnya, agar kita bisa terbimbing untuk bisa mencapai kebahagiaan di dunia ini dan kelak di akhirat nanti. Bapak Ibu hadirin serta aku sekalian, pertama saya memohonkan izin atas ketidakhadiran dari Bapak Koordinator Polkibdas Kecamatan Gladaksari, yaitu Bapak Sunario Yulianto SPD MJD, yang saat ini tidak bisa menghadiri undangan pada acara Warsa kelas 6 di SD Negeri 1 Kembang ini, karena di pagi hari tadi secara mendadak ternyata ada undangan dinas untuk ke Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali. Oleh karena itu beliau memerintahkan kepada saya untuk mewakili beliau menghadiri acara ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Acara ini adalah puncak dari apa yang telah diraih oleh peserta didik, anak-anak didik kita kelas 6 SD Negeri 1 Kembang yang selama 6 tahun telah belajar di sekolah ini. Banyak hal suka dukanya ketika menjalani pendidikan di SD Negeri 1 Kembang ini, seperti apa yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi. Ada hal yang menurut saya pribadi, saya terkesan sekali dengan tadi penampilan anak kami yang di depan. Kalau dulu banyak masyarakat umum itu untuk menyekolahkan anaknya, ini kalau di daerah saya itu di bawah sana di Kecamatan Simo, Andong, Klego, Nogosari, dulunya itu wali murid masyarakat umum itu kalau memilih sekolah anaknya ketika memasuki usia sekolah, pilihan utama itu pasti sekolah yang berbasis agama, TKIT, SDIT yang berbasis Islam. Semuanya ya tidak salah, tidak salah. Karena apa? Pendidikan dasar itu pendidikan yang sangat penting untuk anak-anak kita. Kenapa? Saya masih ingat saya setua ini, usia saya sudah 54 tahun. Yang nyantol di otak saya itu ketika
ibadah keseharian, sholat. Bacaan sholat itu yang saya ingat itu yang diajarkan oleh guru saya, guru agama di SD. Jadi pendidikan yang paling betul mendidik itu memang di sekolah dasar. Maka pendidikan dasar itu sangat penting, pilihan utama. Nah, di sekolah-sekolah yang di daerah saya, di daerah bawah sana, yang pertama kali dipilih itu pasti sekolah yang berbasis agama. Apakah itu salah? Tidak, malah bagus. Karena apa? Pendidikan itu penting. Pendidikan itu penting. Dan ada yang beranggapan bahwa sekolah SD itu pendidikan agamanya kurang, sehingga banyak masyarakat yang tidak memilih untuk sekolah di sekolah dasar. Itu anggapan masyarakat dulu. Tapi setelah saya sampai datang ke sini, saya mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman guru semua di SD Negeri 1 Rembang ini. Disinilah saya menemukan ada anak didik kita di sekolah SD bisa memperoleh kejuaraan tilawah di tingkat maju ke tingkat kabupaten, di kecamatan bahkan sering menang, dan telah dibuktikan ketika tampil tadi. Anak tadi menampilkan dengan penampilan yang sangat bagus, sangat gemilang. Bacaan Qurannya sangat istimewa. Menurut saya tidak ada yang salah tadi bacaannya, sangat bagus. Kemampuan seperti ini hanya saya temukan di sekolah-sekolah berbasis pondok dulunya. Sekolah berbasis pondok. Mohon maaf kenapa saya bisa bicara begitu, karena ya terus terang memang anak saya ketika pendidikan dasar saya masukkan ke pondok. Tapi di sini saya menemukan di sekolah dasar negeri 1 Rembang ada anak yang istimewa. Itu artinya bahwa pendidikan di SD Negeri 1 Rembang ini tidak bisa diragukan lagi. Saya mengucapkan sekali lagi, saya mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman semua di SD Negeri 1 Rembang. Pendidikan agama tidak tertinggal di sini, sehingga tidak ada pilihan lain untuk masyarakat. Mungkin ini adalah salah satu sekolah yang bisa diharapkan oleh masyarakat. Itu yang pertama. Terima kasih telah membuktikan bahwa SD Negeri 1 Rembang adalah SD pilihan bagi masyarakat. Yang kedua, Bapak Ibu mohon maaf, kenapa sekolah itu harus, tadi diutarakan oleh Ibu Kepala bahwa di SD itu yang paling utama memang mendidik. Betul Bapak Ibu, di SD itu bukan pengajaran, tapi yang paling utama adalah pendidikan, memang mendidik putra-putri Bapak Ibu. Karena apa? Saat ini kurikulum kita sudah kurikulum baru, kurikulum merdeka dengan pendekatan baru, deep learning, bukan kurikulum tapi itu pendekatan baru, pembelajaran mendalam. Itu adalah pendidikan karakter, menitik beratkan kepada karakter anak, mendidik anak. Kenapa? Ketika anak pendidikan karakternya betul, anak pasti akan bisa menyadari, mengetahui dirinya sendiri, sehingga bahwa sekolah itu penting. Sekolah itu penting. Pendidikan akhlak budi pekerti itu penting. Jadi anak ini kalau pendidikan karakternya betul, maka akan menemukan sendiri pembelajaran yang tepat, yang berguna bagi dirinya sendiri nanti. Saya kira begitu. Dan itu tidak mendidik. Saya bisa memastikan bahwa mendidik itu tidak bisa dilepaskan dari agama dan keyakinan. Karena apa? Karakter itu pasti basisnya memang betul harus agama. Kalau dulu secara umum masyarakat awam meragukan pendidikan di sekolah negeri,
saat ini pemerintah sedang menggalakkan bahwa teman-teman guru semua nanti dibekali tidak hanya pendidikan umum tetapi pendidikan agama itu sangat ditekankan di sekolah dasar negeri. Begitu Pak Ibu, mohon dukungannya masyarakat untuk mendukung sekolah negeri ini menerapkan pendidikan yang berbasis agama. Kenapa? Kalau anak sudah mengetahui akhlak budi pekertinya, sudah pada tempatnya, maka ilmu itu mudah. Pengetahuan itu sangat mudah. Bahkan tanpa guru, pengetahuan itu bisa diperoleh anak dimanapun bisa. Dengan ditanya di HP, di laptop, itu ilmu apapun saat ini bisa diperoleh. Tidak hanya anak sekolah saja Bapak Ibu, masyarakat umum biasa misalnya, ada anak saya itu mau masak, bagaimana tuh caranya? Ternyata belajar melalui HP bisa sekarang. Itu pengetahuan tanpa guru bisa sekarang. Tapi ketika zaman saya di SD, ya kalau tidak ada guru nggak bisa. Pendidikan apapun, pelajaran apapun, pengetahuan apapun tanpa guru, dulu saya ketika di SD nggak bisa. Tapi saat ini kalau pengetahuan anak-anak semuanya itu bisa. Tapi apakah cukup dengan itu? Inilah kewajiban, menurut saya kewajiban terberat bagi teman-teman guru di SD adalah mendidiknya, pendidikan karakternya. Kalau pendidikan karakter di tingkat dasar ini Bapak Ibu guru sudah tepat, sudah benar, maka pengetahuan itu akan jalan dengan cepat. Anak-anak akan melampaui dari yang kita pikirkan. Ada anak yang ketika gurunya ngajar di papan tulis, muridnya sudah tahu. Ketika menulis di papan tulis, muridnya sudah angkat tangan dulu. Bu, saya sudah bisa mengerjakan rutin. Dari mana Anda tahu? Ya dari media. Nah itu. Tetapi Bapak Ibu, itu pengetahuan. Tapi kalau pendidikan, budi pekerti, akhlak, sopan santun, Mbah Gogel mboten saged gantos guru. Nyuwun pangapunten. Dados pendidikan, akhlak, budi pekerti, karakter, sopan santun seluruhnya adalah kewajiban terberat dari Bapak Ibu guru. Dan tantangannya saat ini di zaman era digital ini, tantangan terberat Bapak Ibu guru pendidikan karakternya ini agak berat. Karena media memang pengaruhnya sangat besar. Begitu Bapak Ibu tentang pendidikan. Yang berikutnya ada hal yang perlu kami sampaikan secara kedinasan. Mohon untuk pengertiannya dan dukungannya dari Bapak Ibu wali murid dan masyarakat tentang salah pemahaman, salah pengertian tentang pendidikan gratis. Ada masyarakat yang salah mensikapi, salah mengambil tindakan. Apa itu pendidikan gratis? Di masyarakat saya ada yang berpendapat, ini masyarakat awam, mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Ada anaknya berangkat sekolah, dibiarkan di rumah belajar atau tidak, dibiarkan, tidak dibimbing, mau naik atau tidak. Dan kebetulan saat ini memang bodoh apa pinter, sakit moco ngomong boten, ternyata tetap munggah, tetap lulus. Niki resiko pendidikan memang seperti ini, kurikulum saat ini.
berbeda kali kula waktu SD. Niku nek pelajaran PMP bahasa Indonesia 5 pun mboten munggah. Abangnya luwih saking 3 mboten saged munggah, mboten saged lulus. Dan nilainya waktu saya waktu SD dulu itu murni, tidak ada rekayasa nilai. Nah itu, jadi mohon saya satu yang perlu kami sampaikan, pendidikan gratis apa yang salah pengertian di masyarakat saya itu ketika ada masyarakat yang menegur, "Lek, anakmu lho ora sekolah piye to? Anak sekolah ora iso." Alah ya sekolah gratis sing kok nek lulus dhewe. Wis karepe sekolah gratis ya. Dan itu menganggap ringan enteng Bapak Ibu. Beranggapan bahwa sekolah gratis itu apapun yang terjadi di anak sangat tidak diperhatikan. Itu yang salah pengertian. Ada yang masyarakat itu yang dibiayai betul, anaknya disekolahkan di sekolah favorit, sekolah kalau di sini mungkin Tekanasa ya, bayarnya sampai berjuta-juta. Di rumah dibimbing betul, dibimbing, diwarai oleh ibunya, oleh bapaknya. Kalau ditanya, "Kok nek ora iso iman-iman, ngapa to mbayar larang ora iso pinter iman-iman?" Seperti itu. Jadi ini salah pengertian Bapak Ibu. Salah pengertian. Harusnya yang gratis justru harusnya lebih semangat anakku dan pinter, mumpung sekolah gratis dan pinter tenanan. Nah kalau masyarakat ada yang beranggapan yang sekolah larang baru dibimbing, diwarai nang omah, digatekke tenanan, nek dolanan dibatasi dolan mergo apa? Eman-eman bayar larang. Sementara yang sekolah negeri yang gratis, sekolah gratis sekarang lah rasa orang apa. Nyuwun pangapunten, ini adalah sikap yang salah. Sikap yang salah, nyuwun tolong dipahami betul. Justru harusnya kalau mendapatkan fasilitas yang gratis, monggo Bapak Ibu malah justru lebih bersemangat putra putrinya, mohon dibimbing betul, diawasi betul agar bisa mencapai pendidikan yang lebih bagus lagi nanti. Jangan hanya yang sekolah bayar saja yang digatekke tenanan. Jadi kalau nyuwun tulung secara pribadi dan secara kedinasan, mohon sekali jangan salah bersikap tentang pengertian pendidikan gratis. Memang iya, negara akan berusaha tahun ini dan 5 tahun ke depan itu pemerintah menggalakkan, mencanangkan pendidikan gratis untuk 13 tahun. Kalau dulu 9 tahun, terus 12 tahun, terus saat ini sampai 13 tahun. Jadi di sekolah-sekolah yang dibiayai negara, ya untuk yang mencapai ke sana pasti anak-anak yang memperoleh taraf-taraf kecerdasan tertentu. Misalnya masuk di SMP negeri pasti sudah gratis, kecuali ada iuran-iuran yang insidental karena memang keuangan sekolah masih kurang itu. Tapi pada umumnya memang gratis. SMP secara operasional memang gratis. SMA sama, terus perguruan tinggi saat ini sampai 13 tahun, berarti sampai semester pinter nih, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, berarti 9 tahun, 12 tahun SMA, sampai pada semester 2 itu negara menjamin gratis pendidikannya. Ya secara otomatis ini di sekolah-sekolah yang SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, perguruan tinggi negeri. Nah ini.
Tapi pada intinya kami berharap, mohon maaf Bapak Ibu wali murid, tolong dipahamkan kepada masyarakat, dimotivasi bahwa mumpung diberi fasilitas pendidikan gratis, monggo betul putra putrinya dibimbing, diawasi, betul di rumah itu diperhatikan secara khusus agar bisa belajar lebih maksimal, bisa memanfaatkan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan kepada lembaga sekolah di sekolah-sekolah pemerintahan untuk bisa mengantarkan putra putri Bapak Ibu untuk mencapai cita-cita melalui pendidikan sekolah ini. Saya kira itu Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, saya sampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Ibu guru semuanya dan kerjasama dengan wali murid semua atas keberhasilannya dari segi pendidikan akademis di SD Negeri 1 Kembang dan juga termasuk pendidikan keagamaan dan karakter. Dan terbukti saya sangat terkesan tadi dengan anak yang membacakan tilawah di awal. Ini adalah prestasi yang sangat bagus menurut saya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Komite Sekolah SD Negeri 1 Kembang. Kepada yang terhormat Bapak Untung Susilo, kami persilahkan.